Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita kami segenap Majelis Jemaat GKI Bromo menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menghantarkan kedua saudara kekasih kita, Saudara Mahardika Derana Perkasa dan Saudari Clarissa Yofianing Tias, dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus. Bapak Ibu Saudara, mempelai telah tiba. Mereka siap melangkah memasuki ruang ibadah. Sambutlah mempelai yang berbahagia. Masuklah dalam ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan mereka. Umat dipersilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, mari kita kuduskan kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan Saudara Mahardika Derana Perkasa dan Saudari Clarissa Yofianing Tias, dengan kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk.
Iman Kristen selalu menggemakan bahwa segala sesuatu dimulai dari Allah dan oleh Allah. Juga didedikasikan kepada Allah. Seperti halnya yang dikatakan oleh sabda Tuhan mengenai keluarga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari kita hadirkan Allah di tengah-tengah kita dalam ibadah ini. Naikkan puji bagi Dia. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami bahasa kasih-Mu. Sebab itu adalah kunci kehidupan yang kami rindukan dalam harmoni. Inspirasi kami dengan sabda-Mu dan Roh Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan kami, hadir di tengah-tengah kami, melingkupi setiap kami yang berbahagia saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Mempelai yang berbahagia dan Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 118 ayat yang ke-24. Satu ayat saja. Di screen juga sudah di-display. Mempelai, silahkan Anda menggunakan mikrofon Anda dan mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Mazmur pasal 118 ayat 24, demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang percaya dan memelihara firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dika dan Ica, taruh dulu saja itu liturginya, kita ngobrol ya. Apakah Anda berdua hari ini happy? Ya, happy. Happy, Sorry. Pak. Happy. Happy? Wah, Ica lebih ceces gitu ya saudara ya. Dik, happy kah engkau? Happy. Happy, Pak. Happy. Apa yang membuatmu happy? Akhirnya bisa menikah. Bisa menikah. Wah, bisa menikah itu membuat saya happy. Ca, apa yang membuatmu happy? Karena bisa menikah dengan laki-laki pilihan saya. Bisa menikah dengan laki-laki pilihan saya, bukan yang dipilihkan orang lain gitu ya. Itu menggembirakan, itu happy. Bapak Ibu yang membesarkan Dika dan Ica, apakah Bapak Ibu keluarga happy? Wah, Bu Yayu begini. Happy. Saya harus tanya yang paling dituakan di rumah. Yang Ti happy? Usianya terlihat 30 tahun lebih muda sekarang ini. Ekspresi kegembiraannya luar biasa. Bapak Ibu, kita layak bergembira. Kita layak bersukacita. Karena sabda Tuhan pada hari ini mengatakan, bersukacitalah karenanya. Karenanya itu karena apa? Karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Saya mengajak kita fokus pada frase itu. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Syekh Hayom Asah Adonai. Saudara, ketika pemazmur mengatakan inilah hari ini, ia tidak hanya mau berbicara tentang hari dalam bilangan waktu 24 jam. Kata yom itu hari tidak mau menunjuk pada bilangan waktu semata. Tetapi momentum. Inilah momentum yang dijadikan oleh Tuhan. Kalau kita mendengar kata momentum, selalu ada sesuatu yang super istimewa. Yang tidak pernah sama dengan kejadian-kejadian yang lain. Momentum. Momentum apa? Saudara-saudara, momentum yang dijadikan Tuhan. Dijadikan itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani asah. Yang pengertiannya dibuat secara khusus, dirancang, dipersiapkan dengan detail. Jadi ayat ini mau mengatakan, kita layak bersukacita karena kita memasuki sebuah momentum yang dirancang, dipersiapkan dengan detail, dan dijadikan, diwujudkan oleh Tuhan. Artinya, pernikahan bukan sekedar rancangan Dika dan Ica. Pernikahan bukan rancangan keluarga besar yang membesarkan Ica semata. Pernikahan bukan rancangan manusiawi semata. Tetapi pernikahan, momentum yang terjadi saat ini perlu diyakini, didesain, dipersiapkan, dirancang oleh Tuhan dengan seksama. Dan kita tahu setiap kali Tuhan merancang, mempersiapkan dengan seksama dan menjadikan, ia juga melakukan evaluasi. Dalam kisah penciptaan, ketika Tuhan menciptakan ini dan itu selalu dikomentari dengan sebuah komentar yang lain yang mengatakan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya rancangannya adalah rancangan yang tepat, yang baik, yang kita mesti
menghayatinya sebagai sebuah anugerah. Bukankah semua yang dibuat oleh Tuhan adalah rahmat? Bukankah semua yang dibuat oleh Tuhan adalah anugerah? Jadi saya mau mengatakan Dika dan Ica, kalau Anda duduk berdua di sini, itu bukan rancanganmu sendiri. Amin. Ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Dan ketika Tuhan menopangmu dan akan memberkatimu dalam pernikahan ini, Ia tahu persis yang duduk di sebelahmu itulah orang yang paling tepat bagimu. Dika, cantik mana? Ica dan Isana. Ica. Dicubit nanti kalau ngomong Isana gitu ya saudara. Beneran cantik Ica. Ya. Ya. Coba dilihat sekali lagi. Ya. Yakin? Ya, yakin. Yakin. Ica, ganteng mana tuh Dika dengan, bukan Stephen sudah ada yang punya. Dengan siapa? Hosea. Sebutlah nama itu. Hosea, Pak. Hosea. Enggak. Dia jujur. Dika lah, ganteng Dika ya, gantengan Dika. Mungkin yang lebih ganteng dari Dika di dunia ini banyak. Yang lebih cantik dari Ica di dunia ini banyak. Benar? Sempurna tidak pasanganmu itu? Coba dilihat baik-baik. Mumpung belum. Sempurna? Cah? Saling menyempurnakan, Pak. Saling menyempurnakan. Saling melengkapi. Tekadnya. Ya, tapi pertanyaan saya, sempurna tidak? Enggak. Enggak. Dik, Ica sempurna tidak? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Dan itu adalah bagian dari rahmat. Bagian dari rancangan Allah. Mungkin yang lebih sempurna dari Ica banyak, yang lebih sempurna dari Dika banyak, yang lebih cantik, lebih ganteng dari kalian berdua banyak. Tapi yang bisa tahan hidup bersamamu ya cuma itu. Benar? Belum tentu kalau kita itu bersama dengan yang sempurna itu, kita bahagia. Karena dia tak tahan hidup bersama dengan kita. Dan sebaliknya. Saya mau mengatakan bahwa di dalam desain ilahi, momentum itu bukan sekedar momentumnya, tetapi juga detail yang dijadikan dalam momentum itu berada di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu sempurna adanya. Mari kita hayati hal ini. Artinya, mari kita sambut pasangan hidup kita sebagai rahmat terbaik yang secara detail disiapkan, dirancang, dan dianugerahkan oleh Tuhan kepadamu, kepada kita masing-masing. Di tempat tersembunyi yang kalian tidak pernah tahu, Dika, dan sejak dari rahim, agaknya Tuhan merancang Ica semikian rupa untukmu. Di tempat yang kita tidak pernah lihat, Tuhan dengan seksama mendesain segala sesuatunya sedemikian rupa. Ica, sehingga Dika dianugerahkan kepadamu. Hanya jika kita menyambut pasangan kita sebagai anugerah terbaik dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, maka kita akan menjalani hidup pernikahan kita dengan syukur. Manakala kita menjalani kehidupan ini dengan syukur, maka bunga-bunga kebahagiaan akan merekah di mana-mana. Bukan jika engkau bahagia, otomatis engkau bisa bersyukur. Tetapi rasa syukurlah yang akan membuat hidupmu bahagia. Rasa syukur untuk kehadiran pasanganmu dengan segala lebih dan kurangnya.
rasa syukur terhadap rendaan kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda berdua. Juga ini bukan saja untuk mempelai berdua, tapi untuk kita semua. Sebab tanpa rasa syukur, tanpa menghayati rahmat Tuhan itu, kita ini potensial untuk komplain satu dengan yang lain. Dan begitu kita mulai komplain, relasi-relasi kita tidak dapat kita nikmati. Begitu kita mulai komplain, saat itu juga happiness hilang. Dika dan Ica, saya tahu Anda berdua ingin hidup bahagia. Dan mulailah dengan memandang Tuhan. Tuhan sudah hadir dalam kehidupan Anda berdua. Dan tetap hadirkan Tuhan sampai kapanpun. Jadikan anugerah Tuhan ini kekal dalam hidupmu dengan cara menghargai desain terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Maka kalau hari ini kita berucap bersama pemazmur, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita sambut rahmat, rancangan, asah Tuhan itu dengan rasa syukur. Kemudian kita bisa berkata, mari kita bersukacita dan bersorak-sorai. Sukacita, inside out, rejoice. Sukacita itu bukan fun. Fun mudah berubah, kondisional, situasional. Kalau kamu menyenangkan, saya oke terhadapmu. Tapi kalau jengkelin, bisa jadi hilang perasaan kita. Itu fun. Tapi rejoice adalah sesuatu yang berakar pada anugerah, pada karunia. Tidak bersifat kondisional tetapi lebih kekal. Karena apa? Karena menempatkan, menghayati apa yang sedang saya jalani ini sebagai anugerah Tuhan, Allah yang maha kekal itu. Rejoice, inside out. Dalam rejoice itu ada kesediaan diri untuk menjadi jalan anugerah. Bukan saja engkau anugerah bagiku, tetapi aku mau selalu menjadi jalan rahmat bagimu. Jalan anugerah. Disitulah saya kira esensi mencintai. Disitulah esensi dari love. Aku mau engkau bahagia dan membahagiakanmu. Maka aku mau menjadikan diriku menjadi jalan rahmat, jalan anugerah bagimu. Rejoice. Bersukacitalah dan bersorak-sorelah. Artinya apa? Artinya bukan saja sekarang, hari ini. Titik, satu hari doang. Sebab ayat ini Anda baca kapanpun bunyinya adalah inilah hari yang dijadikan Tuhan. Sekarang. Besok Anda baca bunyinya bukan kemarin hari yang dijadikan Tuhan. No. Tetapi tetap berbunyi today, right now, sekarang ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Sehingga ketika setiap hari ayat ini dibaca dan dihayati dengan penghayatan semacam itu, maka hari ini dengan segala muatannya, juga hari besok ketika kita masuki dengan segala muatannya, itu adalah rahmat. Jadi kalau besok Ica sedikit cerewet itu bagian dari rahmat. Sambutlah rahmat itu. Sekalipun tidak perlu mengatakan, cerewetilah aku sepanjang hari. Jadi kalau suatu ketika Anda menjalani hari-hari yang dibuat oleh Tuhan dalam hidup pernikahan Anda, dan melihat pasangan Anda suatu ketika mendekati Anda dengan pendekatan yang tidak Anda perkenan,
Sebelum autopilot bereaksi negatif, cobalah lihat rahmat melalui kehadirannya, melalui apa yang dikatakannya. Istri saya itu jalan rahmat buat saya, saudara. Cerewet, oh iya, siapa tidak, ada orangnya. Disiplin, oh iya. Dan itu jalan rahmat untuk menolong saya supaya tidak membeler gitu, saudara. Sebab kalau tidak, saya orang yang relatif santai, relatif rileks. Sedangkan dia adalah orang yang relatif tertata segala hal. Saya adalah orang yang bekerja dengan pola deadliner. Makin mendekati waktu, Roh Kudus makin berkarya gitu, saudara. Tetapi dia tidak. Roh Kudus yang tertib itu yang menjadi anugerah baginya. Sehingga kerap kali kecerewetannya menjadi berkat buat saya. Sebaliknya, kesantaian saya barangkali bisa menjadi salib baginya, tetapi sekaligus menjadi berkat. Sebab kalau hidup itu sepaneng terus, kenceng terus, kita akan lelah. Disinilah keseimbangan terjadi. Dika, Ica, tolong kalian saling melihat satu dengan yang lain. Dalam kacamata ini, dalam kacamata rahmat. Boleh berdiri dan berhadapan, supaya tidak lirik-lirian. Lihat baik-baik, dan katakan dalam hatimu masing-masing, engkau anugerah terbaik bagiku. Entah lewat senyummu, entah lewat tatapanmu, inside out. Dan biarlah momentum ini menjadi momentum sukacita, rejoice, kegembiraan. Bapak Ibu para orang tua, saya tahu melepas anak-anak bukan hal mudah. Tapi pandanglah mereka yang berbahagia saat ini. Bersorak-sorelah, bergembiralah. Rahmat Tuhan memberkati anak-anak kita. Sudah cukup Dika, Ica? Mudah-mudahan yang saya maksud Anda dapat menghayatinya secara baik. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Mulai sekarang sampai kekal. Tuhan memberkati. Selamat untuk Anda berdua, selamat untuk seluruh keluarga. Amin. Sekarang kita akan memasuki bagian liturgi, peneguhan dan pemberkatan. Saudara Mahardika, Dirana Perkasa, dan Saudari Clarissa Yovining Tias, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini selaku hamba Tuhan saya akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan pernikahan dengan disaksikan oleh seluruh jemaat Tuhan di sini untuk Anda berdua. Maka dengarkanlah makna pernikahan menurut iman Kristen. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di hadapan Allah, karena pernikahan adalah desain Allah, rancangan Allah. Dan di hadapan manusia, karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama kita. Kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terutama juga mempelai berdua, selalu perlu mencamkan, menyadari,
dan menjangkarkan hal ini dalam jiwa. Tujuan pernikahan Kristiani, yang pertama, pernikahan didedikasikan untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus, artinya istimewa, khusus itu tidak tergantikan dalam pola hubungan yang lain manapun dan menyeluruh, totally, mind, body, and soul, utuh, holistik. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, gambar Allah, karakter Allah, kita hadirkan di tengah keluarga kita. Dan yang ketiga, membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Saya mengundang mempelai berdua untuk berdiri. Dengarkanlah nasihat dan janji Tuhan. Ica, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat yang tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dika, dengarkanlah. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan ketika Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaatnya, ia mengambil tempat yang paling rendah. Ia menjadi hamba yang menyelamatkan. Jadi nasihat didasarkan Efesus 5 ini mau mengatakan, kiranya kalian saling merendahkan diri satu dengan yang lain, bukan saling mendominasi satu dengan yang lain, dan saling melayani di dalam kasih, dalam kesetaraan, kesetaraan cinta, kesetaraan kasih. Dan kelak, jika saudara berdua dikaruniai anak, atau kalau lebih dari satu anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka untuk hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Sekarang silakan Anda berdua saling berhadapan seorang dengan yang lain. Ambil nafas dan hening sejenak, dan setelah itu ucapkan janji seorang dengan yang lain. Dengan berjabat tangan, silakan ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan dan hadirkan diri Anda di hadapan Tuhan. Saudari Clarissa Yofianing Tias, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengambilmu sebagai istriku, aku berjanji untuk hidup kudus dan setia kepadamu dalam segala keadaan hingga maut memisahkan kita. Ica, nyatakan isi hatimu. Saudara Mahardika Dherana Perkasa, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengambil engkau sebagai suamiku. Aku berjanji untuk hidup kudus dan setia dalam setiap keadaan sampai dengan maut memisahkan kita. Saudara-saudara, kita telah mendengar ikrar mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan kita. Mari kita berdoa, memberikan dukungan agar mereka dapat menggenapkan janji-janji mereka. Dari sekarang
sampai kekal. Tuhan, Engkau telah mendengar getar hati, komitmen, janji, dan ikrar yang telah dinyatakan oleh kedua anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu, yang Tuhan rancang untuk hidup bersama. Tuhan, kami mohon, kiranya tangan Tuhan sendiri yang akan meneguhkan, memberkati, melengkapi, melingkupi, menuntun, dan menyempurnakan komitmen mereka. Di dalam dan melalui gereja Tuhan, kiranya kami boleh memberikan dukungan sebagai keluarga Allah, agar mereka boleh menjalani hidup berkeluarga mereka dalam perkenan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Mahardika Dirana Perkasa dan Clarissa Yovining Tias. Di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan pernikahan Anda berdua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, pencipta kehidupan, sumber segala cinta, yang telah mempersatukan Anda berdua dalam ikatan pernikahan kudus hari ini. Ia menghadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberkati saudara dengan limpah rahmat, damai sejahtera, berkat yang tak berkesudahan, dan memperkenan hidup pernikahan Anda berdua dalam Roh-Nya yang kudus. Kiranya kasih dan rahmat-Nya menyertaimu, memberkatimu, dan memperkenan engkau hidup dalam suami istri, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Mempelai dipersilahkan berdiri dan kembali ke tempat, umat dipersilahkan duduk. Paduan suara hosana akan ikut merahmati pernikahan Dika dan Ica dalam sebuah pujian. Disilahkan.
sehat dan sakit, ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku sampai di ujung usiaku. Aku memilih Engkau menjadi suamiku. Aku berjanji setia padamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, ku akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidupku sampai di ujung usiaku. Semoga Tuhan memperteguh janji ini yang kalian nyatakan di hadapan gereja yang suci. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Saudara, mereka akan saling menyematkan cincin seorang dengan yang lain. Dan cincin pernikahan biasanya disematkan di jari manis sebagai simbol jari yang paling lemah. Kita tidak pernah menjinjing benda berat dengan jari manis kita. Dengan kata lain mau dikatakan di titik terlemah, aku mau menerimamu, berkomitmen mengekalkan hidup denganmu sekarang dan selama-lamanya. Dika, sebut nama istrimu, pasangkan cincin ini, dan ungkapkan isi hatimu. Saudari Clarissa Yofian Intias, terimalah cincin ini sebagai bentuk sebagai bentuk kasih dan setiaku kepadamu. Ca, katakan isi hatimu. Saudara Mahardika Derana Perkasa, terimalah cincin ini sebagai tanda kasih dan juga setiaku kepadamu.
Dan dengan ini sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan Anda adalah suami istri di dalam Tuhan. Hiduplah berbahagia kekal selama-lamanya dan nyatakan peluk cium kudus di hadapan Tuhan. Nggak dibales, Cah? Bales. Keningnya sudah distempel sekarang. Saudara, mereka memasuki ruangan ini dengan menyalakan 2 lilin sebagai tanda 2 nyala kehidupan yang dibawa di hadapan Tuhan. Mereka bukan 2 lagi, tetapi 1 penyatuan lilin kehidupan. Dari bawah supaya nyala. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our life, for we know that you are faithful through the sickness and the storm. For you've been with us from the start, Father, we commit to you our life. Father, we commit to you our heart. Saudara-saudara, telah ditandatangani piagam pernikahan gerejawi nomor 2 /PG GKI Bromo /2 Romawi tahun 2025. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jalan Bromo nomor 2 Malang menyatakan Mahardika Derana Perkasa terlahir Yogyakarta 20 Maret 1992 dan Clarissa Yovining Tias terlahir Kediri 22 Februari 1995, telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kebaktian hari ini di jemaat ini, Sabtu 22 Februari 25, jam 9, dilayani Pendeta Didik Trijat Miko, tertanda atas nama Majelis Jemaat, ditandatangani oleh Penatua Budiman Benyamin dan Penatua Teguh Kristanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Akta nikah ini saudara dibuat rangkap 2 asli, yang satu untuk menjadi file mempelai berdua, yang satu dipergunakan untuk kepentingan pencatatan sipil. Silahkan diterima secara bersama-sama. Selamat, Tuhan memberkati. Boleh ditunjukkan kepada audiens. Silahkan didokumentasikan. Selanjutnya akan diserahkan Alkitab kepada mempelai berdua sebagai sebuah penegasan
bahwa hidup berkeluarga mereka dijalani dengan berpijak pada kebenaran firman Tuhan. Silakan. Buat mempelai berdua, terimalah Alkitab ini dan pakailah sebagai dasar dan pedoman dalam mengarungi rumah tangga kalian. Ingat dan camkan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Terimalah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pandanglah mereka berdua, keluarga baru, berbahagialah bersama dengan mereka. Doakan, dukung, dan jadilah perpanjangan tangan Tuhan sebagai penasehat ajaib bagi mereka berdua. Mempelai berdua, pandanglah umat Tuhan, keluarga Allah. Jangan jauh-jauh dari persekutuan keluarga Allah. Jangan jauh-jauh dari hadapan Allah dan hidup menggereja. Tuhan memberkati kalian semua. Dan sekarang saudara-saudara, sebagai ungkapan terima kasih, mereka berdua sampai di titik ini karena ada rahim kehidupan yang telah dipakai Allah dengan dahsyat menghantar mereka berdua dalam pernikahan sekarang. Mereka akan mengungkapkan ungkapan kasih kepada kedua orang tua dan wali yang mewakili. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan aku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju tuburmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbanan
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dika dan Ica, silahkan kalian menghadap ke mimbar. Saya kira pagi hari ini di surga sana papamu bersukacita. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan bagi kita semua. Kasih-Nya yang besar ditunjukkan dengan menyerahkan nyawanya untuk umat manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang rela menyerahkan nyawanya bagi orang yang dikasihinya. Kini, apakah yang akan kita berikan untuk berterima kasih kepadanya? Marilah kita memberikan persembahan syukur atas kasih-Nya yang mulia itu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Umat kami persilakan bangkit berdiri. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk hari yang telah Engkau jadikan ini. Kami percaya
hari ini adalah hari ketetapan Tuhan bagi kedua saudara kekasih kami, Ica dan Dika. Terima kasih Tuhan untuk ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang sudah berlangsung. Kami mau serahkan kedua saudara kami ini yang akan mengarungi kehidupan yang baru dalam kehidupan pernikahan mereka. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dengan mereka dan Tuhan memampukan mereka untuk terus menghadirkan Tuhan menjadi pusat kehidupan pernikahan mereka setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk keluarga besar, terkhusus kedua orang tua. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan berkat damai sejahtera bagi kedua keluarga ini Tuhan. Dan juga kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana acara selanjutnya kedua keluarga ini. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan terima dan kuduskan persembahan ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kita buka hati dan menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, kiranya melingkupi hidup kita dalam cinta, dalam sejahtera, dalam damai, dan dalam kekuatan yang tiada berkesudahan dengan berkat rahmat yang melimpah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas Mbak Ica dan Mas Dika sudah selesai.
Majelis Jemaat GKI Bromo sekali lagi mengucapkan selamat buat Mbak Ica dan Mas Dika. Kiranya Tuhan terus beserta. Kalau boleh mengutip dari salah satu buku karangan Pendeta almarhum Andar Ismail dalam seri Selamat, bukan selamat hidup rukun, tetapi selamat ribut rukun. Ya, saya baca itu. Jadi ribut itu mungkin kalau kita sudah berkeluarga itu bumbu ya, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Ribut-ribut itu bumbunya pernikahannya. Kita berharapan dan doanya semoga Mas Dika dan Mbak Ica rukun selalu ya. Tetapi kalau ada saat tiba titik ribut, selamat ribut tapi tetap rukun. Begitu ya. Baik, untuk kedua orang tua kami juga mengucapkan selamat Bapak Ibu. Mbak Yayu selamat. Kita akan mendengarkan sambutan perwakilan dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Susanto. Dipersilakan. Selamat pagi, Shalom. Perkenankan saya mewakili keluarga besar yang saat ini berbahagia. Keluarga besar Bapak Budi Indiarto, keluarga besar Ibu Aris Rahajeng, juga keluarga besar almarhum Bapak Yoyo Yarmiandoko, serta keluarga besar Ibu Yayu Dwi Retnaning Tias, serta kedua anak kami yang berbahagia, Dika dan Ica. Perkenankan kami menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa atas perkenannya kami keluarga besar diperkenankan mengantar kedua anak kami ada di altar hari ini untuk menerima ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Sungguh luar biasa. Tanpa campur tangan dari Tuhan, kami tidak akan ada di tempat ini. Berikutnya kami keluarga besar menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terkasih Bapak Pendeta Didik Trijatmiko yang dengan penuh kasih mendampingi kedua anak kami di dalam persiapan baik melalui kateksasi sampai di ibadah saat ini. Matur nuwun sangat Bapak, Gusti berkahi. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh majelis jemaat yang sudah menata layani kedua anak kami sampai di ibadah saat ini. Kami sungguh mengucap terima kasih dan bersyukur bahwa ada orang-orang yang senantiasa mendukung atas segala apa yang kami alami bersama. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada tim musik dan pandu puji dengan iringan musik dan suara yang merdu. Kami merasakan ibadah ini sungguh luar biasa. Disampaikan ucapan terima kasih kepada paduan suara Hosana. Matur nuwun sangat panjenengan mendukung kami dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan panjenengan semua. Kami mengucapkan terima kasih untuk Mas Jason. Suaranya indah ketika mengantar kedua anak kami masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Kepada tim dekor, kepada tim multimedia yang dengan setia menata segala sesuatu yang ada. Kepada koster, kepada tim keamanan yang sudah menata segala sesuatunya, kami keluarga besar hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih. Semoga seluruh pelayanan Bapak Ibu Saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, tidak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf jika di dalam sambutan kami, di dalam apapun yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ada yang tidak berkenan, kami mohon dimaafkan. Akhirnya
sama seperti harapan Bapak Pendeta tadi. Kami tetap memohon kepada majelis dan jemaat untuk tetap mendampingi kedua anak kami, Ica dan Dika, di dalam menapaki kehidupan berumah tangga, agar mereka senantiasa bisa belajar dan selalu diingatkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi syukur kami, ungkapan kami naikkan di dalam gedung gereja ini kepada Tuhan dan kepada panjenengan semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Susanto. Selanjutnya kita akan sesi foto bersama. Untuk foto bersama, kami mohon yang pertama kedua mempelai bersama dengan Bapak Pendeta untuk sesi foto yang pertama. Selanjutnya mempersiapkan diri teman-teman majelis jemaat bersama dengan Bapak Pendeta untuk foto bersama. Mari teman-teman majelis. Pak Sabto.